Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Alhamdulillah, ini adalah audio yang kedua dari pembacaan kitab Al-Mumti' fi Syarih Al-Ajurumiyah yang dikarang oleh Syekh Malik bin Salim bin Matar, yang merupakan syarah dari kitab Matan Al-Ajurumiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Telah berkata musannif, yakni Ibnu Ajurum As-Sanhaji, wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Dan bagian kalimat itu ada tiga. Ismun yang pertama isim, wa fi'lun yang kedua fi'il, wa harfun ja'a li ma'nan, dan huruf yang memiliki arti. Asy-syarhu, penjelasan. Bayyana al-musannifu rahimallahu anna al-alfadha allati tastakhdimuha al-arabu fi kalamiha la takhruju an wahidin min salasati asya'a, al-ismi awil fi'li awil harfi. Pengarang, yakni Ibnu Ajurum As-Sanhaji, menjelaskan, semoga Allah merahmatinya, bahwasanya lafaz-lafaz yang digunakan oleh orang Arab di dalam kalimat mereka la takhruju an wahidin min salasati asya', tidaklah keluar dari salah satu dari tiga unsur. Al-ismi yang pertama isim, awil fi'li yang kedua atau fi'il, awil harfi atau huruf. Fal ismu, maka isim itu adalah ta'rifuhu, definisinya, huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam taqtarin bizamanin. Ya, isim definisinya adalah kata, kalimatun itu kata, ya, kata yang menunjuk, ya, yang menunjuki sebuah makna yang ada pada dirinya dan tidak berkaitan dengan waktu. Misaluhu, contoh-contohnya, Zaidun wa farasun wa usfurun wa zahratun wa baitun wa dakaun. Ya, ini contoh-contoh isim. Yang pertama Zaidun, ini nama orang, ya. Wa farasun, dan kuda. Wa usfurun, ini burung kecil. Wa zahratun, bunga. Wa baitun, ya, rumah. Wa dakaun, kecerdasan. Fa kullu wahidin min hadhil alfadi yadullu ala ma'nan yufhamu min nafsil kalimati. Dan setiap salah satu dari lafaz-lafaz ini menunjuki sebuah makna yang dipahami langsung dari katanya. Artinya, kalau kita menyebutkan Zaid, maka kita paham bahwa Zaid ini adalah nama orang. Ketika disebutkan faras, maka kita paham bahwa faras adalah nama hewan, yaitu kuda. Ini yang dimaksud dengan, ya, dalat ala ma'nan fi nafsiha, menunjukkan sebuah makna yang ada pada dirinya. Jadi ketika disebutkan kata tersebut, kita langsung memahami maknanya. Wa hadzal ma'na qad yakunu li syai'in mahsusin bi ay yakuna dzata insanin ka zaidin aw hayawanin ka farasin aw tayrin ka usfurin aw nabatin ka zahratin aw jamadin ka baitin. Ya. Wa hadzal ma'na, dan makna ini, qad yakunu li syai'in mahsusin, terkadang, ya, untuk sesuatu yang bisa diraba oleh panca indera. Ya, maksudnya kelima panca mahsus itu bisa diraba oleh panca indera, entah itu dengan indera penglihatan, penciuman, raba, rasa, dan sebagainya. Ya. Wa hadzal ma'na qad yakunu syai'in mahsusin bi an yakuna dzata insanin ka zaidin. Dan mana ini, ya, terkadang untuk sesuatu yang bisa dapat oleh panca indera, ya, bi ayakuna dzata insanin ka zaidin, ya, terkadang menunjuki mana manusia seperti Zaid, atau hewan seperti faras, kuda, atau tayrin, atau burung seperti usfur, ya. Usfur ini jenis burung yang kecil. Au nabatin ka zahratin, atau tumbuh-tumbuhan seperti zahra, ini bunga, ya, bunga mawar lebih tepatnya. Au jamadin ka baitin, atau benda mati, ya. Jamadin ini benda mati, kabaitin, seperti rumah. Aw yakunu li syai'in ma'nawiyyin ghairi mahsusin yudraku bil aqli kadzakai wasyarafi wal ilmi. Atau terkadang, ya, isim itu untuk sesuatu yang bersifat maknawi, ya, bukan indrawi, bukan yang bisa diraih oleh panca indera. Yudraku bil aqli, yang bisa ketahui dengan akal, seperti az-zakai, kecerdasan, wasyarafi, kemuliaan, wal ilmi, ilmu.
kullu kalimatin dallat ala dzatin aw ma'nan wa lam taktarin bi zamanin fahiya ismun, ya, fahiya ismun. Maka setiap kata yang menunjuki atas zat, ya, menunjuk atas zat atau makna dan tidak berkaitan dengan waktu, maka dia adalah isim, ya. Taib. Selanjutnya wal fi'lu, jadi setelah dijelaskan apa itu isim, kemudian beliau, ya, hafizallahu ta'ala, menjelaskan apa itu fi'il. Wal fi'lu ta'rifuhu huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa qataranat bi zamanin. Fi'il itu definisinya adalah kalimat yang menunjuki atas makna yang ada pada dirinya dan berkaitan dengan waktu. Jadi kalau isim, ya, walam taqtarin bi zamanin, tidak berkaitan dengan waktu. Kalau fi'il waqtaranat bi zamanin, misaluhu qama yaqumu kum, contoh-contohnya qama ini adalah fi'il madhi, yaqumu fi'il mudhari, kum fi'il amr. Fa kullu wahidin min hadhil alfadhi yadullu ala ma'nan fi nafsihi wa huwa al-hadatsu wa huwa muqtarinun bi zamanin. Maka setiap, ya, satu dari lafaz-lafaz ini yadullu ala ma'nan fi nafsihi, menunjuki atas makna yang ada pada dirinya, wa huwa al-hadatsu, dan itu adalah kejadian, ya, berupa kejadian, wa huwa muqtarinun bi zamanin, dan ia berkaitan dengan waktu. Faqama tadullu ala hudusil qiyami fi zamanin madin, maka qama menunjuki atas kejadian berdiri fi zamanin madin, pada waktu yang telah berlalu. Wa yaqumu tadullu ala hudusil qiyami fi zamanin hadirin atau mustaqbalin, dan yaqumu menunjuki atas kejadian berdiri fi zamanin hadirin atau mustaqbalin, pada waktu yang sedang terjadi, atau mustaqbalin, atau akan datang. Wa kum tadullu ala talabil qiyami fi zamanin mustaqbalin, dan kum yang menunjuki atas permintaan berdiri, ya, pada zaman yang akan datang. Ya, artinya kalau kita mengatakan kum, ini kan belum terjadi, justru kita meminta kepada yang kita perintahkan agar ia mengerjakannya setelah kita mengucapkan perintah ini. Fa kullu kalimatin dallat ala hadasin fi zamanin fahiya fi'lun, maka setiap kata yang menunjuki atas kejadian pada suatu masa, fahiya fi'lun, maka dia adalah fi'il. Kemudian selanjutnya fal fi'lu yanqasimu ila salasati aqsamin. Afwan, kita melewatkan tanbih, ya, catatan kaki di sini. Disebutkan az-zamanul madhi huwa ma qabla zamanit takallum. Ya, masa yang telah lalu adalah masa, ya, ma qabla zamanit takallum, sebelum waktu berbicara. Az-zamanul hadiru, ya, waktu yang sedang berlangsung adalah huwa zamanut takallumi, yaitu waktu saat berbicara. Az-zamanul mustaqbalu, zaman yang akan datang, masa yang akan datang, huwa ma ba'da zamanit takallum, yaitu waktu, ya, setelah berbicara. Baik. Selanjutnya fal fi'lu yanqasimu ila salasati aqsamin madin, maka fi'il itu, ya, terbagi menjadi 3 jenis. Madin yang pertama fi'il madhi, wa huwa ma dalla ala hadasin waqa'a fi zamanil madhi, wa huwa ma dalla ala hadasin waqa'a fi zamanil madhi. Fi'il madhi adalah fi'il yang menunjuki atas kejadian yang terjadi pada masa yang telah lewat, ya. Mislu kataba safara shalla, contohnya kataba menulis, safara, ya, telah safar, dan shalla telah salat. Wa mudhari'in, yang kedua dari jenis fi'il adalah fi'il mudhari, wa huwa ma yadullu ala hadasin yaqa'u fi zamanil hadiri awil mustaqbali. Fi'il mudhari adalah, ya, fi'il yang menunjuki atas kejadian yang terjadi pada zaman yang sedang terjadi atau akan datang. Mislu yaktubu yusafiru yusalli, yaktubu sedang menulis, yusafiru sedang safar, yusalli sedang salat. Wa amrin, yang ketiga, ya, fi'il yang ketiga adalah fi'il amr, wa huwa ma yadullu ala hadasin yutlabu husuluhu fi zamanil mustaqbali, yaitu adalah fi'il yang menunjuki atas kejadian yang diminta,
ya hasilnya pada zaman yang akan datang. Ya, kita tahu kalau kita memerintahkan seseorang, maka maksudnya segera setelah kita memerintahkan, ya, atau setelah kita memerintahkan itu harus dikerjakan. Mislu, contohnya uktub, tulislah, safir, ya, bepergianlah, sholli, ya, salatlah. Kemudian selanjutnya wal harfu, ya. Jadi setelah kita membahas isim, kemudian fi'il, sekarang kita bahas huruf. Wal harfu ta'rifu huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha. Huruf adalah, definisinya adalah kata yang menunjuki atas makna pada selainnya. Misaluhu lam wa fi wa hal. Contoh-contohnya lam, tidak, wa fi dan fi di dalam, wa hal dan hal, apakah. Fa kullu wahidin min hadhil alfadi harfun yadullu ala ma'nan. Maka setiap salah satu dari lafaz-lafaz ini, yakni lam, fi dan hal, adalah huruf yadullu ala ma'nan, yang menunjuk atas makna. Wa hadzal ma'na yadharu fi ghairihi faqat. Dan makna ini, ya, nampak pada selainnya saja. Fa masalan lam maknaha an-nafyu. Contohnya lam maknanya adalah an-nafyu, ini penafian. Wa hadzal nafyu la yadharu wa yattadihu, ya, hatta tadammaha ila ghairiha. Fataqulu lam yakum zaidun. Ya. Wa hadha an-nafyu la yadharu wa yattadihu hatta tadammaha ila ghairiha. Dan penafian ini tidak tampak dan jelas sampai ia ditempelkan, ya, sampai ia digabungkan, ya, ila ghairiha, pada yang selainnya. Fataqulu lam yakum zaidun. Maka kamu katakan lam yakum zaidun. Fa kalimatul lam dalat ala nafi qiyami zaidin. Maka kata lam menunjuki atas penafian dari berdirinya si Zaid. Ya. Maksudnya begini. Kalau kita, ya, bicara masalah fi'il dan isim, kita katakan zahaba, dia pergi, orang paham. Maknanya adalah pergi. Kemudian kita katakan Zaid, orang paham, Zaid itu 6 orang. Tapi kalau kita bicara tiba-tiba langsung bilang lam, orang nggak paham. Supaya antum lebih bisa memahaminya seperti ini. Misalkan kalau kita bertanya, ya, aina Zaidun, di mana Zaid? Kemudian kita menjawab zahaba saja, misalkan hanya menjawab zahaba, apakah dipahami? Tentu dipahami. Aina Zaidun, di mana Zaid? Zahaba, dia pergi. Sekalipun kita hanya menjawab zahaba, tapi orang paham bahwa yang pergi adalah Zaid. Kemudian gambaran yang kedua, misalkan seseorang ditanya, mas muka Zaidun, dia hanya mengatakan Zaidun, ya. Ini hanya satu kata, tapi ini dipahami. Tapi kalau misalkan huruf, ya, misalkan kita katakan misalkan kita bertanya aina Zaidun, kemudian kita jawab lam saja, ya, maka ini tidak bisa dipahami kecuali setelah ditambah fi'il atau isim yang ada setelahnya, ya. Jadi kalau huruf dia tidak bisa memberikan faidah kecuali setelah, ya, setelahnya itu ada fi'il atau isim sehingga menjadi jelas maksudnya. Jadi ini yang dimaksud kenapa huruf itu didefinisikan sebagai kalimatun dalat ala manan fi ghairiha, yaitu kata yang menunjuki mana yang ada pada selainnya. Artinya huruf itu tidaklah bermakna kecuali setelah diiringi oleh fi'il atau isim yang sesuai dengan huruf tersebut, ya, seperti itu. Tapi kita kembali ke kitab. Fakullu kalimatin dallat ala ma'nan fi ghairiha faya harfun. Maka setiap kata yang menunjuki atas mana yang ada pada selainnya, maka itu adalah huruf. Taib. Kita ada fawaidu wa tambihat, ada faedah-faedah dan keterangan-keterangan, ya, catatan penting. Ja'alal musannifu al-ismu wal-fi'l wal-harfa aqsamanil kalami wa ja'alaha ghairuhu aqsamanil kalimati, ya, wakila at-taqsimaini sahihun, ya. Jalal musannifu al-ismu wal-fi'l wal-harfa aqsamanil kalami. Musannif, yakni Ibnu Ajurum, menjadikan isim, fi'il dan huruf sebagai jenis-jenis dari kalimat. Wa ja'alaha ghairuhu aqsamanil kalimati, dan
yang selain musannif, artinya ulama nahwu yang lain mengatakan bahwasanya fiil, isim dan huruf itu bukan bagian dari kalimat, tapi bagian dari kata. Ya, maksudnya isim, fiil dan huruf itu bukan jenis-jenis kalimat, tapi jenis-jenis kata. Akan tapi ini lagi-lagi hanya sebatas masalah teori saja, teori penyebutan saja, sehingga tidak terlalu masalah. Makanya kata Syekh Malik bin Salim di sini, wakilat taqsimaini sahihun, dan kedua macam pembagian ini sahih, benar ya. Jadi tidak masalah mau kita katakan bahwa isim fi'il huruf itu aqsamul kalam atau aqsamul kalimah, dua-duanya boleh insyaallah. Faman arada bil aqsamil ajza'i ja'alaha aqsaman lil kalami li'annahu yatarakkabu minha wa yata'allafu. Ya, maka siapa yang menghendaki pembagian juz, ya, maka siapa yang menginginkan pembagian dari sisi juz-juznya, bagian-bagiannya, ja'alah aqsaman kalami, ia boleh menjadikannya sebagai pembagian kalimat, karena fi'il, isim dan huruf yatarakkabu minha, ya, wa yata'allaf, karena kalimat itu tersusun dari fi'il, isim dan huruf, wa yata'allaf, dan ya, yatarakkabu sama yata'allafu sama, ya, tersusun. Wa man arada bil aqsamil anwa'i ja'ala aqsamanil kalimati fal kalimatu jinsun yashmalul isma wal fi'la wal harfa. Dan barang siapa yang menghendaki pembagian dari sisi macam-macamnya, ja'alaha aqsamanil kalimati, ya, ia menjadikannya macam-macam kata. Fal kalimatu jinsun, maka kata itu adalah nama jenis, yashmalul isma wal fi'la wal harfa, yang meliputi isim, fi'il dan huruf. Yundharu mujibun nada, ya, silakan lihat di kitab Mujibun Nada halaman 31, wa hasyah Abin Naja ala Syarhil Azhari lil Ajrumiyah, dan juga kitab hasyah Abun Naja dari Syarah Al-Azhari lil Ajrumiyah halaman 25, wa Majmu'ul Fatawa, dan kitab Majmu' Fatawa jilid 12 halaman 108. Kemudian faedah yang kedua, ihtarazal musannifu biqaulihi harfun ja'a li ma'nan an hurufit tahajji falaisa kullu wahidin minha kalimatun li'adami dilalatihi ala ma'nan. Ihtaraza itu mengecualikan artinya, ya. Musannif mengecualikan dengan perkataannya harfun jali, mana huruf yang memiliki arti, an hurufit tahajji, dari huruf-huruf hijaiyah. Jadi tidak semua huruf hijaiyah itu yang dimaksud huruf di sini, tetapi hanya huruf hijaiyah yang punya makna aja. Falaisa kullu wahidin minha kalimah, maka tidak semua yang ada dari huruf hijaiyah itu disebut sebagai kata. Li'adami dilalati ala maknan, karena ketiadaan, ya, karena tidak menunjuki atas sebuah makna. Taib, ya. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita pada kesempatan kali ini bahwasanya penyusun kalimat, ya, itu ada 3, yaitu fi'il, isim dan huruf, di mana fi'il definisinya adalah kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha waqtaranat bi zamanin, kata yang menunjuk ke atas makna yang ada pada dirinya dan berkaitan dengan waktu. Dan ini sisi perbedaan fi'il dibanding isimnya. Jadi kalau isim, ya, walam taktarin bi zamanin, tidak berkaitan dengan waktu. Adapun huruf berbeda dengan fi'il dan isim yang maknanya terkandung pada dirinya. Adapun kalau huruf, kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha, ya, kata yang menunjuki makna yang ada pada selainnya. Artinya kalau fi'il dan isim, ya, susunan huruf-hurufnya itu mengandung makna langsung yang bisa kita pahami. Adapun huruf itu tidak bisa kita pahami kecuali setelah digabung atau setelah diiringi oleh fi'il ataupun isim. Baik, barangkali cukup untuk pelajaran yang kedua ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.